Udah membaik, ya proses pemulihan lah, proses penyembuhan, proses obat-obatan gitu. Masih di ICU kan atau gimana? Udah di ruangan. Kondisinya mudah-mudahan sih, yang pasti minta doanya aja sih, semakin membaik lah. Rupanya ucapan Billy kala itu pasca Olga dipindah rawat ke Singapura 10 bulan lalu seakan hanya pelipur lara terkait kondisi Olga yang sebenarnya. Dan kini pasca kepergian Olga, semuanya terungkap lewat mulut Billy juga kemarin. Yang semula samar-samar menjadi kian terang tentang kondisi Olga sebenarnya selama di Singapura. Lalu apa kata Billy terkait kondisi Olga selama 10 bulan di Singapura? Benarkah Olga ternyata koma sepanjang 10 bulan di Singapura? Lalu, berapa uang dihabiskan untuk biaya pengobatan Olga selama di sana? Maka inilah ucapan Billy berterus terang mengakui kondisi Olga yang sebenarnya. Olga udah koma di Singapura. Ya, selama yang Olga mengembuskan nafas terakhir gitu. Bang Billy jujur nih, Bang Billy kan emang gak pernah ngasih statement bahwa Olga koma, Olga sadar. Kalau Bang Billy kan bilang sama teman-teman wartawan, bilang keadaan Olga gimana, keadaan Olga baik, pokoknya doain aja. Orang sakit kan nggak mungkin langsung sembuh, perlu proses kan. Bang Billy selalu bilang kayak gitu. Pesan-pesan terakhir mah sebenarnya dari rumah sakit RSPI, kalau kondisi Olga yang di Singapura mah emang Olga keadaannya lagi tidur aja. Tapi dia kan punya respon-respon yang sangat dari kita sendiri, respon sangat bagus gitu loh. Setiap kita ngomong, setiap kita ngasih masukan atau ngasih semangat, Olga selalu ngasih respon-respon yang baik terhadap kita. Pada saat itu sebenarnya keluarga tidak memikirkan biaya mahal atau murahnya, ini mohon maaf. Jadi pokoknya yang terbaik buat Olga, keluarga jalanin. Apalagi kan alhamdulillah Olga punya duit, punya uang, itu juga hasil jeripahnya Olga. Jadi apapun yang dialami Olga untuk keperluannya Olga, pasti kan otomatis butuh biaya. Nah, biaya itu kan dari Olganya sendiri. Jadi apapun yang kita jalanin buat kebaikan Olga, jalanin, nggak masalah biaya mahal atau murah. Kepergian Olga tak sekedar meninggalkan kisah koma tidaknya di rumah sakit, tapi juga soal warisan yang ditinggalkannya. Pundi-pundi yang dikumpulkan Olga selama terjun di jagat hiburan tidaklah sedikit. Ketika masih sehat, artis multitalenta ini bisa muncul di beberapa acara dalam satu hari sekaligus. Dari segi bayaran, konon ia memiliki bayaran tertinggi karena tengah berada di puncak karir. Maka tidaklah sedikit harta yang ia tinggalkan ketika ia berpulang ke Rahmatullah. Meskipun biaya pengobatannya pun menelan angka miliaran rupiah. Lantas akan dikemanakan harta peninggalan Olga, terutama tabungannya? Diam-diam pihak keluarga sudah melakukan pertemuan dan bersepakat untuk menggunakan tabungan warisan untuk membangun sebuah masjid. Jadi Bang Billy sempat ngomong sama mama. Terus masalah uang yoga kan jadi payahnya Olga. Berarti kan hak Olga, tapi nggak adanya Olga berarti kan jatuh ke keluarga. Kita udah sempat ngomongin, mama cuma minta pesan ngomong kayak gini sama Bang Billy, duit yoga Bang Billy, mama cuma minta bangun masjid buat orang-orang beribadah. Belum nanti ini kan lagi pembicaraan dulu. Iya mah, insya Allah nanti Billy omongin lagi. Yang paling penting ya, mama cuma minta pesan duit yoga bangunin masjid. Meninggalnya Olga seakan berimbas pada bisnis atau usaha yang telah dirintis dan dibesarkan oleh artis serba bisa ini. Butiknya yang dulu sempat berkibar, kini telah berpindah tangan ke orang lain. Restoran Jepang kebanggaannya yang dulu kerap ia pakai untuk berkumpul bersama sahabat-sahabatnya, kini tutup. Sepeninggal Olga, sepertinya bisnis yang ditinggalkannya pun tak ada kejelasan. Karyawan restorannya juga telah dirumahkan. Lalu benarkah usaha restoran dan butik Olga tak ada yang mengurus pasca Olga sakit dan meninggal? Pas dari hari Sabtu malam Minggu, pas itu almarhum meninggal, kesonanya udah nggak ini dulu, tutup dulu, kayak libur gitu. Belum tahu, mungkin selesai acara 40 hari kali itu, hanya baru
dikonfirmasiin lagi gitu. Tidak ada sama sekali kaitannya dengan kematian Olga. Kebetulan aku juga ada di situ, aku juga salah satu pemiliknya. Jadi begini, waktu Olga sakit, sebelumnya kan Mavera yang in charge di situ. Ketika Olga sakit, Mavera banyak ngurusin Olga, terus aku akhirnya aku yang in charge, aku dan Mami Debbie Sahartian yang in charge situ, yang ngurusin segala macam. Terus kalau ada istilah yang katanya, aku dengar belakangannya benar bangkrut, sebenarnya tidak bangkrut, masih berjalan, masih running well gitu kan ya. Dari Olga sakit itu masih running well. Tapi kebetulan kita punya masalah dengan sewa lahan. Kebetulan tanah itu adalah tanah Kodam dan Kodam mau menggunakan lahan itu gitu. Jadi memang kita dengan berat hati harus nutup karena kita tidak bisa memperpanjang sewa. Kalau restoran itu kan sebenarnya bukan punya Olga, itu punya kita semua, si MI manajemen, punya bareng-bareng. Jadi Olga di situ sebenarnya tadinya nggak mau ikut, cuman karena emak ada di situ, dia bilang kasihan sama emak deh, gue bantuin emak. Terlepas bagaimana kondisi bisnis atau usaha Olga saat ini, yang jelas Olga dikenal berjiwa sosial tinggi dan ringan membantu sesama. Berikut ini aktivitas sosial Olga yang terekam kamera intens. Dalam keadaan sakit terbang ke Singapura untuk menjenguk fans bernama Alda yang menderita leukemia atau kanker darah. Lantas seperti apa kesedihan Olga saat berhadapan dengan fans yang masih anak-anak tersebut? Simak hanya di Intens di segmen selanjutnya. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Nika Kusmarini akan hadir menemani Anda. Setelah kisah Olga yang terungkap pasca meninggal, maka inilah kebiasaan Olga yang selalu membantu sesama yang terekam oleh kamera intens. Dan meski tetap sakit, Olga tetap terbang ke Singapura menemui Alda, salah satu fans cilik yang mengidap kanker. Lantas seperti apa kesedihan Olga saat bersama Alda yang kala itu divonis hanya berumur 2 minggu? Dan benarkah pula Olga selalu menangis sepanjang bersama Alda?